Jumpa lagi di Sentana TV, saya Michael Sinaga. Tadi pagi kita baru selesai menyaksikan sebuah keanehan di sidang Pengadilan Negeri Surakarta di dalam gugatan CLS Citizen Lawsuit dengan tergugat Joko Widodo, UGM, Ova Emilia, Wakil Rektor, Wakil Rektor Wening, Polisi. dan Kepolisian. Dan di sebelah saya sudah ada kuasa hukum penggugat, Pak Muhammad Taufik. Ya. Gimana kabarnya, Pak? Kabarnya baik. Salam juga buat Sentana TV, kemudian Langkah Update, Salam Akal Waras, Baliki Akademi, To The Point. Nah, Haniati TikTok. Hah? Haniati TikTok. Haniati TikTok. oke. Negeri Demokrasi. Negeri Demokrasi. Nah, oke, baik ya. Hari ini persidangan yang sangat luar biasa, perkara perdata PDTG 211 garing 2025 PNSKT. Selama ini orang selalu dijanjikan, tapi saya juga heran kenapa orang selalu percaya kepada janji yang tidak pernah terbukti. Pak Jokowi berulang-ulang mengatakan, memberikan janji bahwa kalau dipanggil pengadilan dia akan menghadirkan ijazah bukan hanya S1 tapi SD, SMP, SMA dan S1. Padahal kami tidak pernah menjualkan SD, SMP, SMA. Oke. Ya, namun apa yang terjadi pada hari ini, boro-boro menyajikan ijazah SD, SMP, SMA, apalagi perguruan tinggi. Satu-satunya alat bukti yang dihadirkan itu adalah, nih dengerin nih ya, dengerin Nah. biar kalian para termul jangan cuma nyinyir aja. Kopi dari scan, artinya ini diambil dari file. Kalau kopi dari kopi masih mending, kopi dari kopi itu artinya dari fisik, di kopi dibawa ke persidangan. Kalau ini kopi dari hasil scan. Nah, dan di situ yang disampaikan adalah bukti pernah menyampaikan laporan kepada Polda Metro, menyebut rincian tanggal sekian kami ada nama Berarti ini. LP-nya, Iya, berarti LP-nya. LP-nya yang dijadikan bukti. Betul. Bukan ijazah. Bukan. Waduh, berarti sekali lagi berbohong ya. Kok sekali lagi kesekian kalinya berbohong. Oh. Kalau sekali lagi berarti hanya satu kali dan satu kali kan begitu. Oke. Iya. Jadi yang tadi dibilang akan mendatangkan ijazah dan membawa ijazah Betul. dan orang yang akan hadir, tidak ada yang terjadi, Pak. Tidak ada yang terjadi. Oke. Tapi tadi saya mendengar dari YB Irfan, Mm-mm. kuasa hukum Joko Widodo. Oke. Saya minta waktu 1 minggu Ya. supaya minta izin pada Polda Metro Jaya untuk meminjam pakai Ya, ijazah yang dilihat Bang Rismon Ya. beberapa minggu lalu. ya. Gimana pendapatnya, Pak? Ya secara teori mungkin iya, secara praktek tidak. Karena apa? Karena sesungguhnya yang wajib menghadirkan ijazah itu kepolisian. Karena kepolisian juga kami gugat. Dan yang kami gugat itu Mabes Polri. Jadi bukan sembarang yang kami gugat. Tadi hadir ya? Hadir, tapi ini yang mengejutkan kalian semua nih, biar lu pade tahu nih, kata orang Betawi, lu pade tahu apa coba? Ternyata kepolisian mengatakan kami tidak akan menghadirkan bukti. Persidangan besok kami juga tidak akan menghadirkan bukti. Jadi secara jelas kalau kepolisian notabene yang kami gugat pun tidak mengajukan bukti, apa mungkin Pak Joko Widodo bisa mendapat pinjam barang bukti, ya kan? Nah, tetapi yang lebih terpenting daripada itu bukan hanya di situ. Ternyata Universitas Gadjah Mada, Bu Ova, kemudian Wakil Wening. Rektor Bu Wening, Profesor Wening. ya, kemudian apa namanya UGM sebagai institusi dan juga kepolisian itu terutama saya sorot yang UGM ya. UGM tergugat 1, 2 dan 3 dan tergugat 4. UGM kan paling banyak. Ya. Tergugat 1. Apa yang disampaikan UGM? UGM hanya menyajikan narasi. Jadi justru ini kebalik. Ini kan alumni UGM nih. Apa ada sih sarjana ketika ditanya bukti jawabnya narasi. Apa narasinya? Narasinya itu mereka ambil dari perkara gugat menggugat. Jadi misalkan pada halaman sekian bunyinya ini bla 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 seperti itu. Jadi sama sekali kalau itu dinilai bukti itu bukan bukti, itu narasi. Aneh-aneh bin Tadi ajaib kan? saya melihat dari kursi penonton, Pak, Oke. bahwa hakim itu diberikan setebal ini bukti dari UGM dan Ova dan Wening karena kuasa hukumnya satu ya. Iya. Mereka ya sekaligus lah Betul, bersamaan betul. Iya. memakai satu kuasa hukum.
dan dia tadi dikasih sebendel begini, Ya, terus hakimnya buka-buka. ya, Saya intip tuh, wah kok ada kertas, ya. terus hitam semua. Mm-mm. Nah berarti itu kalau saya melihatnya dari jauh, itu seperti yang didapatkan Pak Bonatua, Ya, yaitu 700 alat bukti itu. ya. 505 alat bukti. Benar nggak itu tadi yang Iya, diberikan? iya benar. Jadi halaman kosong itu seperti gerhana matahari. Kalau saya menyebut tadi buktinya itu gerhana matahari tapi kotak. Ya. Matahari kan bulat, nah ini Bulat. gerhana matahari tapi kotak. Itu. Jadi kertasnya hanya berisi balok hitam. Balok-balok hitam saja. Yang mengagetkan juga buat saya kan pernah kuliah ya S1, S2, S3 dan sampai hari ini saya masih aktif mengajar sebagai dosen tetap. Cara pembuktiannya kok seperti itu yang sangat saya herankan sebagai sebuah institusi. Kalau berulang-ulang secara narasi mengatakan dia alumni, dia lewat proses, artinya Pak Jokowi itu menurut Ibu Eva maupun Bu Wening itu lewat proses mendaftar, kemudian konsultasi, skripsi dan sebagainya, tapi di pembuktian itu tidak muncul sama sekali. Itu yang membuat saya keheranan begitu. Apakah dunia pendidikan kita itu sekarang seperti itu, dibalasnya dengan narasi-narasi. Saya luruskan lagi nih Pak. Iya. Berarti UGM tadi tidak memberikan kartu hasil studi, kartu rencana studi, transkrip nilai atau apapun dari Joko Widodo. Kalau KRS di sidang KIP nggak ada katanya. Ada. Oh ya nggak ada ya. Menyatakan UGM. Dan dia hanya memberikan bukti bahwa itu sudah disita Polda lagi. Iya, betul. Oh. Jadi bukti yang Anda tanyakan itu nggak ada sama sekali. Tapi Laporan dia KKN nggak ada juga bilang, nggak ada. dia nggak ada bilang pinjam pakai ya. nggak ada. Si UGM tidak mau pinjam pakai Nggak. 500 bukti itu untuk Nggak dikasih ke ada. persidangan. Nggak ada. Wah ini baru saya mau tanya ke Bang Rismon ini. Oke. Sebagai alumni UGM, Pak Joko Widodo saja yang kita belum tahu alumni UGM atau bukan, ya dia mau loh meminjam pakai, minimal ada itikat baik di situ. Nah UGM hanya menunjukkan nih sudah saya kasih ke Polda, tapi tidak ada niat untuk pinjam pakai. Gimana komentarnya Bang? Ya karena UGM menyadari ya kan, sebenarnya bukti bahwa Pak Joko Widodo itu selesai berhasil menuntaskan program sarjana Fakultas Kehutanan UGM itu sebenarnya sudah ditelanjangi oleh Dirtipidum sendiri. Benar. Sudah ditelanjangi oleh Dirtipidum sendiri. Sampai mentok ya. Iya. Jadi kalau kita lihat statementnya dari Rektor Ova Emilia berikut dengan bukti yang ditunjukkan oleh Dirtipidum pada saat pengumuman 22 Mei itu mereka saling berdebat loh, saling membantah, Iya. saling menegasikan. Ya, Kan Profesor Ova Emilia mengatakan Joko Widodo menuntaskan mulai dari pendaftaran tahun 80 bla 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 selesai gitu. ya. Tapi Dirtipidum Dirtipidum menampilkan transkrip nilai kosong, tanpa otoritas, tanpa tanda tangan. Itu Baris kan, Krim ya. iya, Dirtipidum ingin membantah. Di situ membantah sudah Iya. keterangan dari Ova Emilia. Dia Jadi, membantah Ova Emilia. iya kita dipertontonkan saling bantahnya mereka antara kepolisian dengan UGM. Ova Emilia. Iya. Dan terakhir di sidang KIP 17 atau 18 November 2025, pihak Polda Metro Jaya juga yang termohon membantah Rektor Ova Emilia juga, Ya. yaitu barang bukti yang kami sita transkrip nilai sarjana muda Ya. untuk keperluan sarjana muda. Yudisium sarjana. Untuk keperluan yudisium sarjana muda. Ya. Kan membantah Ova Emilia Ya. lagi. Jadi mereka saling membantah. Ini Oh kita iya, tinggal nonton. tadi lupa, tadi juga ada narasi begitu, sarjana muda tadi juga ada. Meskipun bukti fiksinya tidak ditunjukkan, hanya riwayat pada sekian-sekian dia lulus sebagai sarjana muda begitu. Tapi bukti fiksinya nggak ada. Jadi makanya aku bilang narasi, cerita begitu. Tapi ini narasi yang tidak pernah diketahui publik nih bahwa Iya. si UGM juga sudah mengaku bahwa Mengakui, Jokowi sarjana iya. muda ya. Nah ini kalau saya memakai bahasanya seniman itu kayak lagu ya. Maju kena, mundur pun apalagi terus kena. Iya kan? Makanya tadi ada cerita waktu GPK ya. Gugatan di KIP Iya. itu ternyata UGM dengan kepolisian saling berbantah. Di hari ini pun saya juga dengan mata melotot, makanya tadi yang datang dari kantor dari tim kami itu bukan hanya 1 tapi 4 tadi. Jadi 1 4 prinsipalnya Tovan Hakim dia datang,
kemudian pengacara saya sendiri Muhammad Taufik dan Andika Dian Prasetyo, kemudian ada satu lagi Zaki, sama-sama juga terheran. Oh begitu, jadi kita melongo juga, ternyata ada riwayat, ada narasi sarjana muda, tetapi tidak didukung fisik, dan nampaknya model-model pembuktian seperti ini yang dipakai kan, sama juga dengan mengatakan riwayat hidupnya pernah sekolah 2004 sampai 2007, tapi surat keterangannya, suketnya mengatakan itu SMA ya, suketnya mengatakan sekolah khusus dan 2 tahun. Kayaknya ini udah mulai bicarain ini nih, ya kan? Nah, kalau ini nggak apa-apa, ini Tapi kayaknya ada loh yang lupa Pak Jokowi. apa itu? apa tuh? Ya, Pak Jokowi itu lupa kalau benar-benar lulusan UGM, maka beliau juga harus punya transkrip nilai. Iya. Bukan transkrip nilai yang disita dari UGM. Iya. Transkripnya sendiri. Transkrip nilai sendiri. Kalau kami sarjana, kami tentu punya asli, malah Iya, punya kami aslinya. asli, punya kami asli yang di UGM, di kampus kami itu kopi Kopi yang disestempel. justru Iya. harusnya Betul. yang disita oleh kepolisian kalau benar Iya. itu ijazah S1 UGM plus transkrip punyanya nilai Pak Jokowi. Punyanya Pak Jokowi. Iya. Betul. Karena itu prestasi akademik ya. Iya. Karena di situ ada nilai 2, berapa begitu misalkan atau 3, Ya, Mungkin beliau lupa karena Iya. nggak lulus. Ya. Oke, berarti Pak Jokowi mendapat ijazah tapi lupa minta transkrip nilai ke UGM atau gimana? Kalau saya lebih dalam. Saya bingung ini. Kalau saya lebih dalam, sutradaranya mungkin juga tidak pernah kejadian seperti itu. Jadi sutradaranya ngaco juga begitu loh. Oh, jadi sutradaranya lupa bahwa harus ada transkrip Transkrip. nilai. Yes, jadi itu. jadi dipikir Luar semua biasa. yang di media sosial itu adalah ternak Mulyono. Cuman ini sarjana ijazah, kan enggak. Enggak, Ijazah dong. itu kulminasi titik puncak seseorang menempuh akademis. Kan begitu ya? Iya. Pasti memakai proses-proses yang lain, dan itu yang tadi untungnya Adinda Rismon menyebutkan itu. Oke. Ya. Nah, ini lalu minggu depan ini Pak Oke. Taufik, Bapak Oke. optimis atau tidak bahwa Jokowi akan datang Ya. membawa, atau JB Irfan ya, kuasa Ya. hukumnya Jokowi akan membawa yang dipinjam pakai dari Polda Metro Jaya? Ya, ini tentang itu optimis, tapi tentang saya pergi keluar kota saya pesimis. Saya batalkan aja pergi keluar kota. Biar kita jadi optimis. Jadi optimismenya di mana? Tadi kalau Michael itu tahu ya, tadi meskipun kan Anda tidak berada di dalam ruang sidang, Ya. karena sudah kehabisan kuota, Ya. begitu. Nah, saya ingin sampaikan tadi di depan majelis hakim, saya mengatakan, ini ada sponsor ini sayangnya, jadi ini. Iya. Iya. Tolong jangan jadi sponsor lagi dong. Jadi sponsor lagi Bang. ya. Tolong jangan di depan kamera dong. Begitu. Parah itu tadi. Tadi parah itu. Parah itu. Nah, itu kan di depan itu tadi. Iya. Nah, parah itu. Mestinya Oke. dibalik. Enggak, saya teruskan Apa-apa, kembali. ini bisa di-cut kok kalau Saya gitu. teruskan kembali ya. Yang jelek-jelek di-cut aja ya. Ya. Saya ingin sampaikan kembali di depan persidangan, saya mengutarakan sebenarnya saya menghadirkan banyak saksi. Saya sampaikan, Bapak Hakim, saya menginginkan kita ini sesuai dengan hukum acara, persidangan itu cepat, murah, sederhana. Sesungguhnya tidaklah hari ini pun tanggal 23 atau 30 kami sudah menghadirkan saksi. Kami banyak. Ya. Lalu mereka berunding karena sepertinya tanggal 13 tadi itu belum diputuskan untuk kami menghadirkan saksi. Saya mengatakan sesuai dengan hukum acara diperbolehkan Pak Hakim bahwa silahkan kepada para tergugat diberi kesempatan 1 minggu lagi membawa bukti dan bukti tertulis, dan kami diperbolehkan membawa saksi karena kami sudah menghubungi para saksi dan dulu mereka sudah membeli tiket semua sampai akhirnya tiketnya di reschedule, begitu juga hotelnya, bahkan ada beberapa hotel yang tidak bisa dibatalkan. Nah, oleh karenanya saya mohon, Salah satu yang jatuh ke saya ya. tapi nggak usah disebut nama hotelnya ya. Nggak usah. Karena bayar kok, kecuali dia sponsor. Terus saya sampaikan, oleh karenanya saya mohon tanggal 13 kami diperkenankan menghadirkan saksi. Mereka berunding kanan kiri kira-kira nggak nyampe 1 menit. ya 2 menit 1 menit lah. Terus akhirnya boleh, jadi silakan tergugat nanti kami berikan kesempatan menghadirkan
bukti, kemudian penggugat menghadirkan saksi, tapi jangan banyak-banyak. Terus kami sebut siapa yang siap. Saksi kami sangat siap sejak tanggal 23. Yaitu Bang Rismon Senipar. Ya, salah satunya. Tetapi yang paling siap yang akan kita hadirkan nanti itu yang pertama adalah Komjen Polisi Ugrosino. Kemudian yang kedua namanya yang sangat hebat, ya, yaitu alumni UGM yang memiliki ijazah 1985. Dan ini saya akan seperti iklan uangnya Bank Indonesia. Silahkan dipegang, diterawang, diraba. Wow. Berarti Iya, akan hadir ya? ya hadir. Berani si alumni ini hadir. Berani dong, kalau demi kebaikan kenapa nggak berani? Semua orang yang demi kebaikan berani, karena kita harus membatasi juga pembicaraannya. Jangan sampai pernyataan-pernyataan yang mengatakan sampai kiamat pun ijazah itu tidak akan pernah ada. Ini negara apa kerajaan, kan begitu? Betul. Ya kan, kok kalau sampai ijazah pun kiamat tidak mungkin datang. Makanya tidak mungkin hadir. Kita tidak perlu sampai ke sana. Kenapa begitu sakralnya, begitu sedemikian rupanya dan begitu bodohnya? Gila, Tapi ya. ini nggak rame dong kalau Adinda Rismon nggak ditanya, masa dari Oke, tadi aku minggu ngomong. depan. Ya, tapi saya kecewa juga Pak Taufik. Kenapa? Karena minggu depan Bang Rismon ternyata tidak bersaksi. Nanti kurang ramai sidangnya. Ya nggak apa-apa, nanti kan Yang penting saya meramaikan. meramaikan aja kan kita bisa melakukan namanya street justice. Nah, kita bisa memindahkan lokasi persidangannya itu di bawah pohon di sekitar area Pengadilan Negeri Surakarta. Oke. Tapi memang Bang Rismon ini keahliannya dibutuhkan kalau seandainya ijazahnya itu benar datang minggu depan, ada ijazah aslinya, ganti gak saksinya jadi Bang Rismon? Oleh karena itu kami kan baru menyampaikan secara lisan, belum tertulis. Ya. Jadi ibarat orang main catur, saya yakin mereka pun menunggu. Mereka pun menunggu, ya kan? Ya. Siapa? Apakah saksi kami? Kalau Komisaris Jenderal Polisi Ugrosino itu 100% iya. Ya. Ya, tapi mungkin yang lain itu nanti menunggu. Hanya kalau ternyata mereka nanti menghadirkan ijazah apa tadi? Asli. Ijazah ya katanya asli lah. Janganlah disebut asli. Katanya kan asli. Ini kan sedang dalam proses. Oke. Ijazahnya Pak Jokowi begitu saja. Nanti dibatasi. Ijazah yang di Polda gitu Ya, aja deh. begitu. Entah asli entah palsu nggak tahu saya. Tapi kalau saya boleh menganalisa apa yang disodorkan tadi, kalau kopi dari sekian ya sumbernya saya kok meyakini itu sumbernya juga dari salah satu pengurus PSI. Oke. Yang kemarin untuk diketahui pemirsa, yang kemarin mengintip sesi karaoke Bang Rismon dan mengupload. Tapi karaoke nyanyi doang Pak. Jadi dia juga mungkin kecewa hanya mendengar suaranya Bang Rismon. Oke Bang. Karaoke-nya di ruang khusus apa? Enggak, di rame-rame. Tempat umum begitu. Jadi gimana Bang? Menurut Bang Rismon, sidang tadi itu memuaskan atau mengecewakan hasilnya? Saya kan nggak boleh ada di Kan dalam. udah tahu nih hasilnya sekarang. Iya, hasilnya sudah tahu tapi sudah predictable sih. Iya. Sampai saya kira apa yang kami amati di gelar perkara khusus itu, ya, gelar perkara khusus di Polda Metro Jaya, sampai ada pengacaranya Joko Widodo itu, ya kan, jangan disentuh. Dia itu setengah membentak kami, Pak. Iya. Bukan penyidik yang melakukannya. Ya. Jadi Ini apa maksudnya? padahal ini? mereka diundang dalam kapasitas gelar perkara. Iya. Artinya semua kedudukannya tamu. Kamu, Ya. jangan dipegang, jangan disentuh. Gitu. Salah satu pengacara Jokowi. Nah, di situ saya sudah menimbulkan kecurigaan saya. Belum lagi ada garis sebelah kiri itu seperti cacat digital printing gitu. Kalau tadi tadi yang kita kunjungi pasti paham, ini digital printing ini. Oh ya. Ya, error digital Tadi kita printer berkunjung gitu ya ke salah kan. satu percetakan Terus ada digital. juga 2 titik di sebelah kanan, ada juga tinta-tinta itu. Ya, udahlah, Pak Jokowi kenapa sih nggak jujur aja? Toh juga saya kira ketika pada saat sidang KIP 18 November 2025 kemarin, ya, yang menyatakan barang bukti yang kami sita adalah transkrip nilai sarjana muda untuk keperluan yudisium sarjana muda. Saya yakin pihak Polda Metro Jaya ingin mendesak juga.
kepada Pak Jokowi supaya jujur lah Pak. Supaya jujur dan mengaku. Iya, ini loh yang kami sita cuma ini kok mau dipaksa jadi apa sih? Mau sarjana penuh. Iya. Gitu loh. Itu mereka sengaja saya kira memberikan clue ya, hint kepada Pak Jokowi. Udahlah Pak, jangan membuat keributan lagi berkepanjangan di Republik ini. Yang kami sita cuma ini loh. Itu pun yang kami sita dari UGM. Ya. Kalau benar transkrip nilai itu ya kita pemegangnya. Pemegang Iya, ijazah itu betul. ya kita juga pemegang Ijazah pun transkrip kita nilai. yang memegangnya juga. Iya. Iya, Iya. Gitu loh. Jadi transkrip nilai bukan dari institusi Iya. kita. Iya. Bukan dari UGM ya Iya, misalnya bukan ya. dari UGM gitu loh. Bahkan juga yang aneh itu, kalaupun membayar SPP, setahu saya yang membayar kami. Kenapa disitanya bukan dari kami? Iya. Iya. Ketika kita sekolah setiap 6 bulan kan Kwitansi kita pembayaran bayar. itu ya. Iya, iya. Kenapa disitanya dari Makanya tadi dari ada UGM. missing skenario. Iya, iya, iya. Ya kan, untuk memanipulasi dokumen ternyata ada yang tertinggal, Iya. yaitu transkrip nilai. Karena yang di skenario memang tidak kuliah. Iya. Kalau kuliah kan pasti udah kan Sadar. dong, Oh. pakai ini dong. Harus buatin juga dong transkrip nilai. Iya. Tapi memang kalau di pramuka itu Bang, ini berdasarkan pengalaman orang-orang yang saya wawancarai aja ya. Ya biasanya orang yang meminta untuk dipesankan ijazah, Udah satu dibuatkan paket. ijazah, Heeh. jarang-jarang ada yang minta transkrip nilai. Yang penting ijazahnya aja. Oh. Kalau jadi- sama transkripnya berarti double dong bayarnya. Misalkan ijazah 10 juta, ini misalnya aja ya. Iya, iya, iya. Terus transkrip nilainya 10 juta juga kan Iya, sama. iya, memang. Dan mungkin kalau pengalaman praktek kami, transkrip itu lebih sulit pembuatannya dibanding Betul. ijazah. Betul. Ya kan? Karena jelas kalau ijazah itu kan cuman formatnya jelas gitu loh. Ya. Kalau transkrip itu lebih rumit, Bang. Oh iya, saya lupa. Yang kami buktikan besok itu lengkap. Ada transkrip nilai juga, ada yudisiumnya juga, baru Oke. skripsinya juga, baru ijazah. Jadi si Mr. X ini ya, Oke. kita Mr. sebut X. saja namanya Mr. X, Mr. X. yaitu seorang lulusan UGM 1985. 85. Fakultas? Fakultas Kehutanan dong. Wih, fakultas Kalau- hutan. Ya, kalau Luar yang- biasa. Kalau yang presiden kita ketujuh itu Fakultas Kehutanan. Ini namanya G ya. Oke, jadi kita tunggu minggu depan tanggal Yes. 13 sudah pasti hadir Komjen Pol Ugroseno dan Mr. X. Insya Allah ya, mudah-mudahan beliau sehat kan begitu. Oh ya, maksudnya sudah pasti itu Betul, ya. pengadilan sudah pasti menjadwalkan. Iya. Kalau sehat atau sakit ya kita Ya, doakanlah ya, semoga tidak sehat, ada ya. halangan ya. Dan beliau tadi sudah konfirmasi kepada kami menginapnya di Hotel X, pakai transportasinya X juga sudah konfirmasi ke kami. Oke, dua-duanya ya. Ya, dan kami juga sekalipun beliau sudah purna, kami akan menyiapkan special force untuk mengawal Bus. beliau. Wah, badannya gede-gede. Oh, bukan saya kan Oh, yang direkrut. bukan. Singgol bacok. Ya, Pak Ugroseno kemarin sudah podcast juga di tempat Iya. kami di Sentana. Nyambung kan? Dan luar Makanya biasa memang. kami sampaikan bahwa beliau akan Betul. jadi saksi di tempat kami. Nah, dan kalau Anda pengen tahu lebih dulu sneak peek ya kan, preview apa yang ya. ingin dikatakan Pak Ugroseno di pengadilan, mungkin nonton Sentana juga ketahuan. Mungkin loh. Ya. Oke, ada yang mau disampaikan lagi, Bang? Tentang Oke. minggu depan. Jadi kita jangan terbawa narasi termul ya. Iya. Termul dan apa Sebelum ini saya jualan ini nih. dan apa namanya pengacara Jokowi ini jahat dalam Ya. menarasikan. Ya. Seolah-olah itu ijazah itu produk tunggal. Itu yang mereka jahat. Ya. Seolah-olah kalau udah ditunjukkan tanpa diraba itu kan nggak asli. Kalian ini Selesai. jawab, selesai gitu. Padahal untuk sampai ke titik mendapatkan ijazah itu ada proses sebelumnya. Betul. Nggak mungkin nggak ada transkrip nilai. Tidak mungkin. Nggak mungkin nggak ditandatangani dekan, Iya. pembantu dekan 1 sebagai Skripsi, kan yudisium. pembantu dekan 1 kan bagian akademik gitu. Ya. Ya kan? Akademik atau pengajaran. Iya. gitu. Itu harus ada menandatangani Betul. itu. Nah, ini saya jadi kembangin lagi Jadi gara-gara jangan ngomong gitu. tergiring oleh narasi jahat dari Iya. Termul ya, Ya. bahwa ijazahnya itu tok gitu, bukan. Satu saja misalnya transkrip nilai nggak benar, itu udah pasti ijazahnya palsu, tanpa harus uji Uji forensik. Uji forensik. Ya. Nah, berarti kan Pak Taufik ingin meng-cross examination alias Iya. mengecek bukti sebelah seperti apa. Kalau ijazahnya keluar tuh yang dari Polda Metro Jaya, Yes.
pengen juga nggak Pak lihat transkripnya, yudisiumnya? Pasti Ya? Tadi seperti kami teori pembuatan uang palsu dilihat di Terawang. Kami persilahkan ijazah prinsipal kami tadi kami tunjukkan. Mr. X Ya, juga. oleh karenanya kalau mereka menyajikan seperti itu ya tentu pada sidang berikutnya saya minta ijazah itu di-hold biar bisa kita uji. Ya, oke. Ya kan tidak cukup hanya disampaikan oh ini sudah dipoto, sudah di scan, dimasukkan file, kan beda ya secara fisik sama file. Nah hari ini yang kita lihat itu file dan itu pun bukan file ijazah. Oke, tapi itu nanti pembuktiannya yang akan kita lihat bersama-sama di sidang hanya hasilnya ya. Katakan Bapak membuat cross examination dan hasilnya begini. Ya. Nah, itu nanti dipresentasikan di sidang ya. Betul. Oke. Tetapi yang kami sampaikan nanti bukti fisik ya. Jadi silahkan bayangkan kan lucu kami ini penggugat. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa dalam gugat menggugat maka yang membuktikan itu harus penggugat itu salah besar ya, salah besar. Ini bukan perkara pidana ya. Kalau perkara pidana negara membuktikan kesalahan seseorang, tetapi di dalam perkara perdata itu bahasanya adalah meneguhkan tentang bukti kita. Kalau saya mengatakan meragukan you punya ijazah, mestinya kamu menolak. Ini loh bahwa klaim kami, pernyataan kamu itu salah, deskripsi kamu salah, ini loh bukti fisik. Sama juga kalau kami diragukan kami tidak tahu tentang ijazah loh, kami punya kok. Ya. Prinsipalnya sendiri alumni UGM, kemudian salah satu alat bukti dan saksinya sendiri adalah alumni Universitas Gajah Mada. Jadi jangan disamakan ya guys, pembuktian pidana dengan pembuktian perdata. Ya, Kira-kira berbeda. begitu. Ini sama halnya begini secara teori. Satu ketika ada seorang debitur utang ke bank, ya kan? Debitur ini sudah merasa sah melunasi, terus banknya mengirim surat bahwa you masih punya tunggakan. Kan tidak cukup dari kami penggugat yang merasa melunasi membuktikan, nanti banknya kan kalah, bangkrut dong. Iya kan? Bank juga membuktikan, kamu benar melunasi tapi masih ada beberapa bulan tunggakan. Kan adu bukti. Iya, itu secara logika sederhananya seperti kan nggak bisa. Oh, bank mengatakan kamu belum lunas, nggak usah dibuktikan. Oke, bodoh sekali itu ya. Iya. Jadi bank membawa surat A, ya. Si yang utang bawa surat ya, B. Makanya disebut cross examination. Jadi adu bukti saling menguji bukti Dan kami. konyol juga Pak kalau seandainya Bapak nih, Bang, saya punya surat nih, tapi Bapak nggak boleh periksa surat saya. Nah, itu juga kacau. Jadi kita harapkan di sidang Jokowi besok ini terjadi seperti itu. Seperti itu. Ya kan, Bapak sebagai bank yang mau memeriksa ijazah Jokowi harus diberikan kesempatan yang cukup. Oleh karena itu strategi kami kan, kalau nanti ada alumni UGM yang sama 85 ijazahnya dikeluarkan, itu sudah saya kunci. Ini ibarat main catur sudah kami kunci. Jadi andai kata tergugat satu Pak Joko Widodo menunjukkan ijazah pun kan kami punya dong. Saksi kami ini kunci ini seperti ini. Masa sama-sama 85 ijazahnya yang ini apa itu stempelnya UGM sudah bahasanya Mas Rai Surya itu blobor. Kalau apa ya? Bleber. Bukan bahasa Indonesianya apa itu yang sudah luntur. Ya begitu. Ya. Jadi ini ibarat main catur, kami berada pada pengendali. You hadirkan, aku hadirkan. Dan sebagai penutup ya, udah boleh saya tutup ya? Oke. Sebagai penutup dari saya berharap Pak Joko Widodo akan datang. Jualan buku dulu dong. Jadi sehingga, jangan tutup dulu ya, jualan buku dulu. Nah, kalau ini tadi kami mendatangi seseorang, mendatangi seseorang yang tahu betul mengenai perjalanannya Gibran. Ya, seperti yang ditulis Bang Rismon di buku ini, bagaimana pendidikan di Singapura, bagaimana pendidikan di Australia, sistemnya. Tadi kami datangi seseorang yang pernah menjalani itu dan kami lihat semua buktinya. Dia orang yang sangat paham ya. Sangat paham. Artinya kalau penelitian kamu itu namanya penelitian empiris. Jadi orangnya terlibat. Jadi saya lihat sendiri bagaimana bentuk raport secondary school alias sekolah menengah di Singapura. Saya lihat sendiri bagaimana bentuk hasil ujian akhir di Singapura. GCE O level yang diklaim Gibran melakukan.
Dan bagaimana yang UTS Insert itu juga sudah dilihat Pak Roy langsung. Ya. Bagaimana ijazah alias sertifikat UTS Insert. Ya. Jadi kalau Anda pengen tahu yang sebenarnya dan tidak mau ketinggalan, ini hanya 99.000 kok. Ya. Kemarin sudah saya pasarkan habis-habisan sambil nyanyi dangdut. Masa nggak cukup juga. Ya. Tapi kita berterima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia ya. Yang sudah berapresiasi. Sudah membeli sampai 500 piece lebih. Bahkan yang kerja kemana di Indonesia? Oh, Ada Papua yang ke- Barat ada yang. Papua Barat. Ada ya. yang ke Hong Kong juga. Ya. Hongkong. Ada yang minta ke Amerika, Oregon, tapi saya bingung mau ngirim pakai apa ya. Iya, mahal. Ongkos kirimnya lebih mahal dari bukunya. Amerika 525.000. 525.000 padahal bukunya cuma Ongkirnya doang. 99.000. Nah ini saya juga mau komentari buku ini sangat mulia sebagai seorang akademisi. Ya. Karena apa? Dia memakai metodologi, Ya. dia membagi buku per bab dan per bab itu diberi judul dan judul itu dicarikan fakta-fakta. Betul. Ya. Kemudian di bab 3-nya ini memuat tentang misalkan temuan di Kemenristek Dikti, Kemendikbud, Ditjen Dikdasmen, ada Ya. di situ. Dan di akhirnya di halaman terakhir itu ada konklusi bahwa apa yang disebut mereka sebagaimana peraturan itu di Australia itu ada. Jadi tidak ada orang yang dari luar Australia masuk ke Australia tiba-tiba SMA itu nggak bisa. Nggak bisa. Itu hanya di Indonesia mungkin ya, misalkan seseorang dari swasta berpindah ke negeri itu mungkin bisa. Tapi kalau di sana ada masa proses penyesuaian dulu, penyesuaian dulu ya. Sama lah ketika kami berdua studi ke Jepang ya, kan pasti menyesuaikan dulu, tidak langsung masuk Budaya kelas. juga, Ya, bahasa dan budaya. tidak masuk kelas. Jadi kami mesti dikenalkan dulu bagaimana budaya Jepang. Ya, kemudian Tahun ya. transportasi Jepang juga diajarkan ya. Etika Jepang itu sangat menjunjung etika. Itu tidak kok tiba-tiba aku duduk di kelas nggak bisa. Oke, jadi nggak sembarang-sembarang. Iya. Dan kalau Anda pengen tahu lagi-lagi Ya. belilah buku ini 99.000. Ya. Saya sudah taruh nih nomornya di bawah ini nih. Ya, nah. Dan ini saya akan bersuara keras kalau orang yang nulis buku ini tiba-tiba ada yang melaporkan. Karena buku ini bukan hanya kepolisian untuk mengatakan buku ini Asli atau palsu? ilmiah. Nggak boleh rusak nanti. Ya. Perusahaan di Makanya Republik ini. kenapa di perguruan tinggi itu ada akreditasi itu untuk menunjukkan bahwa di dalam dunia akademi itu ada klaster. Ya. Klasternya apa ya, klasternya unggul, klasternya A, B, C, atau Oh, ada klasternya yang belum Pak Taufik sebut tadi. apa tuh? Ada di sini di bab terakhir pengakuan dari seorang pejabat yang masih menjabat yaitu Dirjen Sesdirjen, Ya. Sekretaris Direktur Jenderal di Kementerian Dikdasmen. Wah, itu susah banget ngapalinnya. Pendidikan dasar menengah. Ya. Ya, Jadi- dari Eko Susanto. Ya, jadi saya sudah membaca itu. Ya. Dan setelah berhari-hari mungkin dia sudah baca juga ini barang. Ya. Dan tidak ada tuh respon dari dia. Ini Oh, saya tidak ngomong begitu misalnya. ya. Ada saksi loh. Ada saksinya Gitu. saya. ini kalau orang Papua mungkin ini barang bagus ini. Wah, Iya. barang 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 bagus ini, bagus. barang bagus ini ya. Oke. Iya, jadi buku ini sangat mulia, dibahas per bab, ada data dan diberikan konklusi serta di terakhirnya juga ada referensi. Ya nanti misalkan- kita tunggu satu lagi Pak. Kita tunggu Dr. Ridho Rahmadi. Oke. Nanti iya, akan iya. mereview ini lagi. iya. Oh, Kalau Kabarnya. kalau nanti ada kesempatan juga, beliau termasuk ahli yang bersedia hadir sini. ya Oh, membuktikan. Oke. Iya. Oke, akhir kata dari saya dari pengadilan tadi sampai ke bedah buku. Saya ingin satu hal saja dan saya yakin seluruh masyarakat Indonesia juga menginginkan ini. Saya ingin Pak Jokowi itu hadir di sidang, konfrontasilah dengan Mr. X. Ijazahmu ini salah, punya saya yang benar. Ya, ya, ya. Transkripmu salah, saya punya yang benar. Sehingga kita bisa puas dan mengatakan bahwa presiden kita 2014 sampai 2024 itu ijazahnya asli. Asli. Itu keinginan saya loh, keinginan saya. Kalau tidak Soal asli- bisa terbukti atau tidak kita lihat di pengadilan ya kan. Ya, Saya sih pengennya itu asli. ya. Dari awal saya ingin sekali itu asli, tapi kalau dia nggak mau buktikan gimana? Dan Ya, kalau tidak asli itu namanya bukan Gibran tapi Gibran. Iya. Gibran. Oke. Terus begini. Saya juga ingin mengklarifikasi
bahwa tadi banyak polisi itu ternyata bukan untuk menjaga persidangan kita. Oh, jadi untuk apa? Bukan, ternyata tanggal 28 Agustus 2025 di Solo ini kan ada kerusuhan, termasuk salah satunya gedung DPRD dan beberapa gedung itu dibakar. Jadi tidak ada kaitannya dengan peristiwa hari ini. Nah, Oh, tapi lama banget udah dari Agustus iya, sampai iya. Januari. Terus yang berikutnya, saya bisa menganalisa dari melihat mata aja. Kalau polisinya banyak, ya itu berarti mungkin Pak Jokowi datang. Oke. Kalau polisinya cuma 12, satu regu atau satu peleton 30, ya bukan Pak Jokowi itu. Oke. Ya mungkin orang yang serupa Pak Jokowi. Bahkan lucunya tadi Pak, ini Ya, penutup banget dari saya nih. ya. Lucunya tadi ada seorang polisi yang mengatakan, Bang Michael, keren, selamat berjuang. Ah. Loh, polisi aja mengatakan itu loh. Ini belum seberapa ya. Aku waktu jadi di Mabes Polri itu malah ada anggota polisi dari luar Jawa minta potret. Iya, minta foto. Ini Pak Taufik ya. Dia Minta begitu. foto. Dia minta foto. Luar Nah, biasa. terus oleh karena itu datanglah ke pengadilan tanggal 13 supaya negeri ini tidak Gibran. Gibran itu apa? Giliran berantakan. Oke, jangan lupa like, subscribe, komen dan share, dan sampai jumpa di episode berikutnya. Thank you. Thank Merdeka. you. Merdeka. Merdeka. Foto dulu. Udah habis berapa menit itu? 30. 30. 30. Harusnya 45, yang lama kan Sentana. Yang normalnya. Ini masih 10 menit lagi, Pak. Sudah cocok lah. Apanya? Jam 8. Udahlah, nggak usah lah, udah males. Besok pagi kan bisa. Besok pagi masih bisa lah, males. Ya lah, saya mau berenang dulu di Sahid. Cie. Urus. Enggak